Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu dengan saya Bapak Rifki Hidayuga, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri Sungai Puting, Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran untuk kelas 6 dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar tentang memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar kita paham tentang makna hari akhir. Kemudian kita paham tentang macam-macam kiamat. Apa saja sih macam-macam kiamat? Kiamat ada dua, yaitu kubro dan sugro. Dan yang terakhir, kita paham atau kita tahu tentang tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, materi yang pertama kita pelajari yaitu makna hari akhir. Sebelum kita mempelajari makna hari akhir, kita harus menanamkan sikap kebiasaan, yaitu insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Anak-anak, apa sih sebenarnya makna hari akhir itu? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Seluruh alam semesta hancur berkeping-keping dan juga semua makhluk yang ada di dalamnya akan mati. Anak-anakku, tidak ada yang bisa menghindar dari terjadinya hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi sangkakala, ditiup oleh malaikat. Siapa malaikat yang tugasnya meniup sangkakala? Nah, malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi kecuali Allah. Namun, kita sebagai makhluk Allah harus percaya bahwa kiamat itu pasti datang. Karena apa? Karena hal tersebut sesuai dengan rukun iman. Iman yang keberapa anak-anak? Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Baik anak-anakku, pada hari akhir nanti seluruh makhluk akan mati. Tidak ada satupun makhluk yang hidup. Setelah seluruh makhluk hidup itu mati, lalu Allah membangkitkan kembali manusia. Manusia dibangkitkan dari mulai pertama kali ada manusia di muka bumi ini sampai nanti itu akan dihidupkan oleh Allah. Hanya manusia, karena apa? Karena manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang, di suatu padang. Namanya padang apa? Padang mahsyar, untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal dan perbuatan selama dia hidup di dunia. Anak-anakku, pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya sesuai dengan amal dan perbuatan yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Apakah manusia tersebut menerima catatan amal yang baik dan menyenangkan, atau malah sebaliknya? Apakah amal lebih baik atau amal yang lebih baik itu berat dari amal yang lebih buruk, atau sebaliknya? Semua akan dihisab oleh Allah, dan balasan apa yang
pantas diberikan, apakah surga atau neraka. Baik, setelah kita paham tentang apa itu makna hari akhir, dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam hari akhir. Ada berapa macam-macam hari akhir? Ya, ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kehancuran alam di sekitar kita atau biasa disebut dengan bencana alam. Contohnya banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Bahkan kematian manusia juga termasuk kiamat sugro. Nah, anak-anakku, kiamat sugro itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena faktor alam, seperti gempa bumi, gunung meletus. Itu bencana karena faktor alam. Ada juga kiamat sugro yang disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya tanah longsor dan banjir. Kenapa demikian? Karena manusia dengan semena-mena menebang pohon-pohon di gunung. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup atau selamat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir nanti, setelah alam semesta dihancurkan oleh Allah, manusia dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi kiamat kubro. Bahkan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak diberitahu oleh Allah kapan terjadi hari kiamat. Hanya satu yang tahu kapan kiamat itu terjadi, yaitu hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu anak-anak, mari tanamkan sikap kebiasaan, yaitu aku meyakini datangnya hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ulama yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak terjadi peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang-barang terlarang bebas beredar di masyarakat sehingga meningkatkan angka kriminalitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu banyak orang bermunculan mengaku sebagai nabi atau rasul, karena sudah jelas nabi akhir zaman adalah Nabiullah Muhammad SAW. Berikut sedikit tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak ucapkan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.